Pada hikmah yang ketiga, Ibnu Athaillah mengatakan sawabikul himam la takhriku aswarol akdar. Tekad atau semangat yang kuat tidak akan mampu menembus pagar-pagar takdir. Ya, setelah ada tekad yang kuat, selanjutnya pasti ada kerja keras juga. Tekad yang kuat serta kerja yang keras tidak dapat mengubah apa yang sudah menjadi qada dan qadarnya Allah. Tapi menurut saya ini juga bisa disalahpahami. Seperti pada umumnya kritikan terhadap tasawuf itu membuat orang menjadi mundur dari arena kehidupan duniawi. Pesan ini juga bisa disalahpahami hingga ke arah sana. Menurut saya hikmah ini tidak menegasikan pentingnya tekad yang kuat dan kerja yang keras, kerja yang cerdas dalam meraih kesuksesan. Ibnu Athaillah jelas tidak membatalkan perintah Allah agar manusia melakukan sebab-sebab tertentu untuk mendapatkan akibat-akibat tertentu. Jadi sudah mutlak bahwa manusia harus mencurahkan seluruh kemampuannya untuk bisa mengetahui, memahami prinsip-prinsip yang diperintahkan Allah terkait dengan hal-hal yang menjadi penyebab bagi akibat-akibat tertentu. Hikmah ini menurut saya berusaha membenarkan salah satu kesalahan pola pikir lagi, yaitu setelah orang melakukan semua sebab, dia lantas percaya bahwa itu secara efektif akan mewujudkan akibatnya. Hemat pangkal kaya, setelah hemat pasti kaya, itu salah. Rajin pangkal pandai, setelah rajin pasti pandai, itu salah. Hemat dan rajinnya itu harus dilakukan. Pendisiplinan misalnya ya harus dilakukan. Pengawasan, ya kalau di keluarga terhadap anak atau di dalam lembaga organisasi di negara juga ada pengawasan, sistem-sistemnya harus dibuat, itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Nanti ada banyak hukum-hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Allah berlaku pada seluruh makhluknya. Nah, itu kita sebagai manusia harus menggali ilmu pengetahuan dan sains serta mengembangkan teknologi yang terkait dengannya untuk kesejahteraan manusia, tapi juga tidak melupakan kelestarian alamnya. Ya, ada sebagai contoh misalnya pada surah Al-Baqarah saat ada seruan yang pertama kepada umat manusia, ya ayuhan nas ubudu robbakum, sembahlah Tuhanmu. Itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat dirinya sebagai pencipta bumi yang terhampar dan langit sebagai atap, yang menurunkan hujan, yang mampu menumbuhkan buah-buahan. Amr Khalid mengatakan bahwa penyebutan bumi, langit, hujan, dan air pada seruan pertama untuk beribadah ini
nggak sebagai penyebutan benda-benda saja, tapi sebagai isyarat juga supaya kita bisa menguasai sains dan teknologi yang terkait dengannya. Kemudian tentang perang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mempersiapkan kekuatan dan pasukan berkuda yang disebut di dalam ayatnya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Yang tujuannya adalah bisa membuat gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Tentu saja, walaupun nggak disebut secara letterlek di dalam ayat ini, misalnya kemampuan mengembangkan teknologi nuklir yang bisa menggentarkan orang-orang atau bangsa-bangsa, rezim ya, bukannya bangsa, rezim pemerintahan yang zolim pada zaman sekarang, itu juga harus dipersiapkan. Ada cerita Nabi, misalnya Nabi Nuh yang naik bahtera, itu bahteranya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuat dari papan dan pasak atau paku. Ini juga menjadi isyarat. Kalau itu terkait dengan sains, lantas terkait dengan humaniora dalam ilmu ekonomi, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ayat tentang pencatatan hutang piutang sebagai ayat yang paling panjang. Ini juga perintah ya, tersirat atau bahkan sudah tersurat agar kita mempelajari ilmu ekonomi. Sekali lagi, sebagaimana tadi sudah saya singgung, bahwa kekalahan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan ini, misalnya ketidakmampuan membantu Palestina, padahal sampai sekarang setiap hari puluhan bahkan lebih dari 100 orang terus meninggal dunia, bisa jadi karena umat Islam secara umum mengabaikan kewajiban pengembangan sains ini. Jadi himam yang tinggi, sawabikul himam, kerja yang keras, itu memang tidak bisa menembus pagar takdir. Tapi dia harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkannya. Nah, makna dari kata mutiara yang ketiga ini, kalau kita mengasumsikan bahwa umat Islam sudah menunaikan kewajiban tersebut, maka mereka harus sadar bahwa hasil akhir itu berada di tangan Allah. Allah berkuasa untuk membuat tekad dan usaha yang keras, baik lewat ibadah personal maupun ibadah sosial, bisa berdampak akibat yang diprediksi, atau bahkan lebih besar, lebih dahsyat daripada hasil yang diharapkan. Di dalam hadis qudsi, Nabi Muhammad menerangkan bahwa Allah berfirman, Anallahu allazi aqulu lisyai' kun fayakun. Akulah Allah yang mengatakan kepada sesuatu, jadilah, maka sesuatu itu pun terjadi. Fa'ati'ni, maka patuhlah kalian kepadaku. Aj'aluka taqulu lisyai'i kun fayakun. Maka aku pasti akan menjadikan dirimu, jika engkau mengatakan kepada sesuatu jadilah, maka sesuatu itu pun pasti terjadi. Tapi Allah juga dengan kuasanya dapat membuat akibat yang diharapkan itu tidak terwujud. Nah, dalam kondisi ini, maka sekuat apapun tekad dan usaha manusia, itu tidak akan mampu menembus pagar takdir. Dan jika itu terjadi, maka seorang mukmin tidak boleh kecewa, tidak boleh sedih. Bahkan justru, kata Ibnu Ajibah, itu harus bergembira, karena dia diberikan kesadaran
lewat kegagalan apa yang ia rencanakan dan usahakan, bahwa dirinya adalah hamba Allah. Ya. Sebagaimana kita ketahui, berbagai kesuksesan dan keberhasilan bisa melalaikan, melenakan, dan menjadi istidroj. Yang menarik bahwa Ibnu Ajibah dalam Iqazul Himam mengatakan bahwa berhasil atau gagalnya usaha manusia ini itu tidak memandang pelakunya itu orang yang taat atau pelaku maksiat. Tidak memandang apakah yang diusahakannya itu kebaikan atau kejahatan. Maksudnya kebaikan orang baik yang bekerja keras demi menyukseskan kebaikannya itu pada akhirnya terjadi karena kehendak Allah dan kuasanya. Begitu juga kejahatan orang jahat yang bekerja keras demi kejahatannya itu ya terwujud atau tidak terwujud pada akhirnya dengan kehendak Allah. Jika itu terwujud, maka kita harus menyadari ada kehendak Allah di situ dalam bahaya yang menimpa. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah tentang sihir. Wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak akan mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Di dalam hadis diterangkan kullu syai'in biqada'i wa qadar hattal ajiz wal kais. Segala sesuatu terjadi dengan qada Allah, bahkan kelemahan dan kegesitan dalam melakukan sesuatu.